warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa ketemu lagi dalam acara halal bihalal di keluarga besar Animal Breeding and Genetic Student Society dalam suasana sehat walafiat. Perkenankan saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan mohon maaf juga untuk kali ini saya tidak bisa hadir karena ada tugas di Yogyakarta, dan terima kasih telah diberi kesempatan oleh Pak Ketua menyampaikan beberapa pesan kepada para mahasiswa S1, S2, S3 yang tergabung dalam ABGSCI sampai hari ini. Ini suatu kegiatan yang sederhana tetapi menurut saya perlu ditradisikan oleh siapapun ketuanya, dan saya mengapresiasi sekali atas inisiatif ketua baru kita, Mas Amin, yang dengan semangatnya merevitalisasi organisasi ABGSCI. Hanya dengan cara-cara seperti ini, kekompakan antar mahasiswa bisa dijaga dan disemangati untuk bisa memberi manfaat kepada anggotanya, juga kepada komunitas yang lebih besar. Para mahasiswa yang sangat saya banggakan, melalui acara ini sesuai dengan permintaan ketua, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait komunitas kita. Komunitas kita ini spesifik, yaitu orang muda berpendidikan yang peduli secara spesifik kepada dunia pemuliaan dan genetika ternak. Mulai dari S1, S2, dan S3. Nah, dalam konteks itu, saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia yang kaya raya ini dikatakan kaya raya oleh siapapun pejabat, oleh siapapun yang mengerti keindonesiaan, tetapi kekayaan itu belum dimaksimalkan oleh para komunitas di bidang pemulihan dan genetika, ya. Entah itu ternak, hewan, atau ikan. Khususnya di peternakan, saya tahu persis di peternakan, ternak lokal kita tidak ada yang ngurusin. Ya, kalau saya bilang tidak ada yang ngurus itu artinya mayoritas ternak lokal kita itu nggak diurusin. Yang diurusin hanya sebagian kecil saja oleh orang-orang yang peduli, termasuk Pak Cece, Profesor Cece, Prof. Siapa tuh? Jakaria, Prof. Roni, ya, Prof. Asep, guru-guru kita semua yang ada di sini itu. Ya. Tetapi yang saya melihat terlalu sedikit yang dikerjakan daripada potensi yang kita punya. Terlalu sedikit yang dikerjakan. Tapi itu pun telah melakukan daripada tidak sama sekali. Jadi kenapa pemuliaan dan genetika belum banyak dimanfaatkan? Karena populasi ternak kita itu tidak berstruktur.
dan hanya apa adanya. Tidak ada yang tidak ada yang membuat populasi menjadi terstruktur dengan baik. Karena apa? Ya karena nggak ada yang ngajari. Pemiliknya peternak-peternak kecil. Dan mereka nggak ngerti atau itu pembibitan, nggak ngerti. Ya semua dibilang bibit, nggak ngerti itu apa pembibitan. Jadi siapa yang paling ngerti? Komunitas ABGSC adalah komunitas yang paling mengerti. Apalagi nanti kalau sudah dokter, itu paling mengerti. Kalau sudah mengerti, ya Anda nanti bisa tahu berapa yang tidak mengerti. Ya. Jadi mari kita dengan semangat kebersamaan itu mulai pikirkan nanti di komunitas di instansinya masing-masing. Mas Amin nanti di Universitas Lamongan atau siapa lagi di universitas apa, di lembaga penelitian apa, semua coba mulai dipikirkan bagaimana membuat ternak lokal kita itu makin lama makin baik. Terus terang masih banyak para pejabat kita itu yang belum paham betul. Ya, contohnya inseminasi buatan yang menghasilkan ternak yang menjadi gede-gede gara-gara persilangan. Itu katanya genetiknya baik. Genetiknya menjadi makin baik. Nah itu keliru. Ya, salah kalau sampai ada komunitas ABGSCI itu mengatakan hasil IB itu memberikan mutu genetik lebih baik, itu salah kalau saya. Ya, yang benar meningkatkan produktivitas. Tapi merusak genetik aslinya. Padahal kalau kita orang genetik itu ya aslinya kita pertahankan. Nah, nanti kalau memang itu produktivitasnya bagus, makin bagus, diseleksi menjadi populasi tersendiri, nah itu namanya sudah pakai ilmu prabibitan juga, membuat bangsa baru yang kemudian dikembangbiakan, dikelola secara pakai ilmu pembudayaan dan menjadi bangsa baru yang berkualitas makin baik, genetiknya makin baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ketika kita hanya berhenti sampai persilangan saja, nggak ada seleksinya, yaitu namanya baru meningkatkan produktivitas. Nah, ini salah satu contoh. Ya. Dan sekali lagi, saya selalu mengingatkan pada mahasiswa bahwa sekolah peternakan rakyat yang saya dan teman-teman kerjakan itu betul-betul ingin membuat populasi ternak lokal kita menjadi populasi yang terstruktur. Kapan itu bisa terstruktur? Ya, jangan-jangan 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Ya, saya nggak tahu, tapi yang komunitas yang paling bertanggung jawab untuk bisa mewujudkan itu adalah komunitas pemulia dan pakar-pakar genetika itu. Mereka yang paling mengerti kenapa struktur populasi ternak itu harus dibikin. Ya, hanya komunitas kita ini yang paling paham. Bukan berarti yang lain tidak paham, tetapi kita yang paling paham. Ya, kenapa ini harus dikonsolidasikan peternaknya, kenapa harus populasinya jumlahnya harus jumlah minimalnya harus ada. Ini semua urusan komunitas kita. Oke, saya sudah memulai mengkonsolidasikan peternak sejak 10 tahun yang lalu, dan saya istiqomah terus untuk mewujudkan populasi ini benar-benar bisa menjadi tempat untuk berkreativitas para pemulia dan para pakar genetika. Nah, itu dari sisi keilmuan yang ingin saya sampaikan. Nah, sekarang dalam hal ABGSCI, paling tidak saya mencatat ada 3 hal yang menurut saya organisasi ini perlu dirawat.
perlu dirawat, ditingkatkan, ya, kualitasnya dalam berbagai kegiatan. Apa yang dilakukan Mas Amin ini harus kita tradisikan. Ya, walaupun ini komunitas kecil, tapi sebagai ketua Anda berhadapan dengan orang-orang yang kalibernya itu kaliber minimal, kaliber nasional. Ya, di lingkungan kita saja itu. Ada 5 profesor, ada 2 doktor, yang profesornya itu semua berkarya dengan sangat baik. Ya, jadi manfaatkan betul itu. Jangan dibiarkan itu 5 orang profesor, 2 doktor itu hanya gentayangan ke sana kemari. Manfaatkan betul ilmunya. Nah, jadi transfer pengetahuan jangan cuma hanya di kelas. Terlalu kecil kalau hanya mendapatkan di kelas. Datang, mendengarkan dosen ngomong, selesai, pulang, balik lagi, dan seterusnya selama 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun seperti itu, rugi. Ya, padahal cara yang paling efektif itu mendengarkan juga para pakar-pakar yang lainnya. Jadi bisa juga dibuat semacam webinar. Nggak usah nasional, lokal juga tidak apa-apa. Anda berhadapan dengan orang-orang yang kompetensinya tinggi. Ya, manfaatkan itu. Inilah transfer pengetahuan yang diperoleh di luar kelas. Dan Anda bisa memberi berbagi kebahagiaan dengan teman-teman di luar IPB, ya, bikin webinar nasional. Pembicaranya bisa dari mana-mana, alumni kita banyak, ABG, SCI banyak, dosen kita banyak, dan itu penting menukar pengetahuan itu. Sehingga kita tahu posisi kita itu di mana kalau kita dalam diskusi-diskusi itu. Posisi kita mendengarkan diskusi itu, oh ternyata saya lebih baik secara rata-rata, oh ternyata saya di bawah rata-rata. Ternyata saya sudah harus mulai bisa berbagi. Ternyata saya masih harus banyak belajar, dan seterusnya. Itulah memetakan posisi kita di mana dengan cara diskusi melalui berbagai media. Ini transfer. Yang kedua, adanya ABG SCI gunakan untuk peningkatan leadership, kepemimpinan. Gunakan nih kesempatan seperti ini. Siapa tahu nanti Mas Amin ya dengan latihan-latihan seperti ini menjadi dekan, dimulai dari ketua jurusan sendiri dan jadi dekan, kemudian jadi rektor, sangat mungkin, sangat mungkin. Ya. Tapi diasah dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, ketika jadi ditunjuk jadi ketua, manfaatkan betul itu legitimasi itu dengan cara-cara yang dilakukan Mas Amin ini. Jangan diem aja. Dan harus banyak diuntungkan, harus banyak berkorban. Karena yang paling untung apabila satu ujian ketuanya, yang dapat apresiasi ketuanya. Nah, oleh karena itu ketua harus ringan tangan, harus bisa merangkul pengurusnya. Nggak bisa dirangkul semuanya, dirangkul 50%. Nggak bisa 50%, 25%. Nggak bisa terus 10%, sampai ada usaha. Ya. Contoh ini kegiatan SPR yang di background saya ini. Ini yang ngerjakan cuma 2 orang saja ini, dibantu mahasiswa. Ya, yang hadir 265 orang, tanggapannya luar biasa, kami dapat banyak masukan. Hanya 2 orang. Saya membackup saja. Saya mendoakan dan membackup saja. Ya, jadi nggak usah melibatkan banyak orang. Sedikit orang tapi gila semua. Nah, udah cukup itu, bisa sukses. Nah, terus ketuanya harus all out. Ketuanya harus benar-benar membantu, harus mencarikan jalan
keluar, nggak boleh marah-marah saja, sama sekali nggak boleh marah. Karena nanti kalau itu tadi saya katakan, kalau sukses itu ketuanya yang nah sedangkan teman-teman yang lainnya bekerja sama dengan ketuanya, yang mudah-mudahan itu juga menjadi pembelajar di satu tempat. Ya itu leadership seperti itu harus dilatih ya, leadership dilatih. Banyak sekali, tetapi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini adalah bagian dari mengasah kemampuan memimpin. Ya, nanti ada ganjalannya, ada yang itu di mana menjadi tahu, dan itulah jaringan. Yang penting ini, Anda membangun jaringan dengan semua pihak, pemerintah, pengusaha, ya, peternak, ya siapapun lah, diajak untuk terlibat. Dari situ, karena kita ada kegiatan, Anda nanti harus ketemu. Ketika Anda ketemu, orang itu bisa datang, melihat, sukses, siapa itu yang ketuanya itu? Namanya Fatkul Amin. Dari mana dia? Nah, diusut nanti itu. Ya. Siapa lagi di balik itu semua? Ini semua membuat orang lain tahu kinerja ketua dan panitianya. Dan itu penting. Kalau sudah tahu, kalau ada apa-apa nanti dihubungin untuk diajak bekerja sama lagi. Ya. Itulah jaringan. Dan semakin meluas jaringan, semakin banyak ragam kita berkenalan dengan orang, semakin banyak kita mengetahui peluang-peluang untuk berkembang, untuk bermitra dengan siapapun dalam pengembangan diri kita, pengembangan institusi kita, dan komunitas kita. Itu menurut saya 3 hal kenapa ABG SCI ini perlu dioptimalkan sebaik-baiknya oleh para anggotanya, khususnya pengurusnya, wabil khusus ketuanya. Amin, Anda telah memberikan contoh yang baik pada anggota, dan mudah-mudahan setelah kepengurusan ini, tahun berikutnya terpilih orang-orang juga yang punya militansi yang tinggi, demi organisasi ini yang akhirnya berdampak langsung pada ketuanya atau pengurusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai nasihat dari senior kepada para mahasiswanya. Sampai hari ini pun saya juga masih belajar, dan belajar. Anda pun saya minta juga begitu. Sebelum mati, belajarlah terus, karena memang dunia terlalu luas untuk kita kuasai semua. Ya, jadi ya sudah, belajar seperti apa yang kita mampu. Gusti Allah tentu Maha Kuasa, memberikan akal kita untuk belajar, dan memang itu sudah dituntut oleh Yang Maha Pencipta untuk bagaimana kita belajar mengelola bumi beserta isinya melalui bidang peternakan, khususnya pemuliaan dan genetika. Demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Selamat Hari Raya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Selamat belajar, sukses selalu untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.